Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara merawat cartridge printer Canon seri IP2770 atau seri MP ya. Intinya printer Canon yang seri seri IP2770 atau seri MP dan seterusnya ya. Dan untuk tipsnya ini ya, cara supaya kita bisa menggunakan cartridge-nya itu lebih awet dan lebih lama ya, jangka pakainya itu lebih panjang. Dan tips ini saya sudah pernah lakukan sesuai pengalaman saya ya, itu saya sudah pernah menggunakan hampir kurang lebih 2 tahun saya gunakan cartridge-nya itu. Saya gunakan print undangan, print dokumen ya, selama waktu saya masih buka percetakan undangan. Jadi ketika saya menggunakan printer Canon itu sangat lama awet cartridge-nya, tidak cepat rusak. Karena kebanyakan orang sekarang itu tidak tahu tipsnya cara merawat cartridge-nya itu, sehingga dia cartridge-nya itu cepat sekali rusak. Jadi untuk langsung saja ya, untuk tipsnya itu cara merawat cartridge supaya awet dan masa pakainya lebih panjang ya. Pertama yang kita lakukan itu intinya dalam proses perawatannya itu kita memiliki 3 tahapan atau 3 perlakuan terhadap printer kita supaya bisa lebih hemat cartridge-nya. Langkah pertama kita misalkan kita buka dulu cartridge-nya seperti ini. Ini kita buka. Misalkan ini saya buka dulu warna hitamnya. Warna hitamnya, contoh kalian punya cartridge-nya ini warna hitam, kan biasanya masih ada stikernya ya, itu kalian lepas saja, lepas dan di tengah-tengah itu untuk warna hitam biasanya ada titik pengisian ke cartridge, pengisian tinta. Nah itu lubangnya kalian besarkan seperti ini. Ini sudah saya besarkan ya. Lubangnya kalian besarkan seperti ini. Kenapa? Supaya ketika kita mengisi tinta itu langsung masuk, tidak jebol sampai keluar. Karena kebanyakan orang itu untuk lubang jarumnya itu pas press atau sempit ya, ketika kita masukkan jarumnya itu press, jadi sehingga ketika kita isi itu langsung keluar ke bawah itu karena tidak ada sirkulasi udara, sehingga kita tekan spoitnya itu dia menekan udara langsung keluar dari nozzle-nya seperti itu. Jadi kita wajib besarkan seperti ini, kita besarkan supaya ketika kita isi itu udaranya tidak menekan tinta sehingga keluar dari nozzle. Itu bisa menyebabkan kebocoran atau kebobolan ya pada nozzle-nya. Jadi untuk cara membesarkan itu bisa kalian gunakan obeng plat atau obeng plus seperti ini. Kalian masukkan, kita dorong putar-putar seperti itu. Nah ini saya contohkan ya. Nah di sini kan warnanya sudah 2 bolong besar. Nah ini satunya belum besar ya. Kita coba, misalkan ini titiknya. Intinya kalian lepas dulu stikernya itu, lepas supaya kalian bisa lihat titik pengisian tinta ya. Seperti itu. Nah ini bagian warna merahnya paling depan ya, ini pinnya, misalkan pin kalian hadapkan ke depan searah dengan posisi kita. Untuk warna kuning sebelah kanan, warna biru sebelah kiri, warna merah sebelah depan ya, paling depan. Nah ini kita coba kasih besar ya, kita gunakan obeng. Ini kita cukup kita tekan-tekan saja, kita tekan-tekan sambil kita putar-putar. Nah ini sudah mulai membesar ya, sudah mulai masuk, terus sampai tembus. Nah kalau kira-kira sudah hampir tembus itu, kalian jangan hati-hati, agak jangan terlalu ditekan. Kalian batasi pakai jari ya, supaya tidak langsung ke dalam. Kalau pakai obeng bunga atau obeng plat sebenarnya agak cepat.
sambil goyang-goyang ya. Ini cukup kita tekan, putar-putar. Intinya itu kita besarkan lubangnya ya, seperti itu. Nah oke, ini sudah. Kalau sudah hampir tembus ya, kalian pelan-pelan. Ini sudah tembus, asal jangan sampai kalian ketusuk sampai sini ya, itu sangat berbahaya juga. Intinya kalian tusuk pelan-pelan saja lah sampai besar lubangnya seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan pisau yang tajam ujungnya, itu juga bisa. Intinya itu kita besarkan lubangnya ya, seperti ini kan sudah besar. Nah ketika kita mengisi tinta itu sudah longgar seperti ini. Jadi sirkulasi udara itu ketika kita masukkan tinta tidak menekan nozzle-nya, tidak menekan zolnya, sehingga nozzle-nya kita tetap aman ya. Itu untuk perlakuan pertama ya. Kedua, ketika kita yang perlu diperhatikan itu ketika kita mengisi tinta, kapasitas tinta yang harus kita isi itu maksimal untuk setiap warna itu maksimal 2 mil ya, maksimal 2 mil. Contoh kalian punya spoit ya, kalian beli spoit di apotik lah, beli apotik, bilang yang spoit yang 5 mil ya, yang seperti itu. Nah kalau kalian beli spoit yang 5 mil itu nanti ada ukurannya 1 mil, 2 mil, 3 mil sampai 5 mil seperti itu. Nah ini saya punya suntikan contoh saja, ini 20 mil ya contoh. Nah kalian isi maksimal itu 2 mil untuk setiap warna, maksimal 2 mil. Kenapa cuma 2 mil? Supaya tekanan tinta itu tidak terlalu berat, tidak terlalu keras menekan nozzle di headnya ini. Karena itu kalau terlalu keras atau terlalu berat nozzle yang tekanan tinta itu bisa mengakibatkan jebol atau kebocoran. Jadi untuk menghindari itu kita cukup isi maksimal 2 mil. Setiap isi maksimal 2 mil seperti itu. Ya. Nah, ini warna kuning 2 mil, biru 2 mil, merahnya 2 mil. Oke, jadi totalnya 6 mil semuanya. Dan untuk warna hitamnya itu maksimal 6 mil ya. Yang perlu diperhatikan itu maksimal tintanya ketika kita mengisi itu maksimal 6 mil untuk warna hitam. Karena warna hitam cuma sendiri, jadi kita isi 6 mil ya, seperti itu. Oke, sekarang untuk langkah ketiganya, misalkan ini kita sudah isi semuanya, kita tutup ya, lalu kita lakukan print. Misalkan kalian sudah menggunakan print itu sebanyak beratusan lembar, misalkan 100 lembar atau 200 lembar. Nah itu kalian coba jaga ya, kalian tunggui. Misalkan kalian ngeprint 10 lembar atau 20 lembar ya, itu kalian tunggui, sebaiknya kalian tunggui, perhatikan. Ketika kalian melihat hasil print itu sudah mulai pudar ya, sudah mulai pudar, cepat kalian cancel printernya. Kalian bisa langsung cabut kertas yang ada di belakang, yang sudah siap kertasnya itu bisa kalian langsung cabut ya, supaya dia tidak menarik kembali kertas. Ketika sudah pudar seperti itu, cepat di cancel printernya, bisa kalian matikan, bisa kalian cabut kertas. Karena apa seperti itu? Karena supaya nozzle-nya itu tidak melakukan terus print ketika tintanya itu sudah habis. Karena kalau dia terus melakukan print ketika tintanya itu sudah habis, itu akan bisa mengakibatkan nozzle-nya itu panas. Nozzle panas karena tidak ada tinta di dalam ya, seperti itu. Jadi tinta itu selain fungsinya untuk sebagai pewarna, dia sebagai pendingin pendingin nozzle, seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu langkah-langkahnya cara merawat Catrix Canon agar kita bisa lebih awet menggunakannya. Ya, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.